Oke guys, assalamualaikum. Jadi gue kali ini pengen upload konten. Dan ini ada adik gue nih yang sangat lucu habis potong rambut ya. Dia sangat malu tunjukin mukanya kan. Oke cuy. The fuck itu. Dan kali ini kita akan 5 menit reaction. Jadi apa namanya ini kayaknya 20 menitan deh. Jadi palingan ya. Ini sangat gampang. Maksud gue jadi nanti gue akan kayak reaction gitu baby. Oh ya, buat kalian yang tahu pasti please jangan search video dia yang 1 tahun atau 2 tahun yang lalu guys, sumpah ya. Lu lihat anjing, jadi ini kalau gak ada tanda merah berarti gue gak pernah nonton ya kan. Oke cu. Jadi gue pengen nonton salah satu video dia tentang deep web cu. Alamak. Gak sayang 10 menit entah. The fuck. Oke guys, jadi kayaknya 30 menitan sini. Apa ya? Sabar. What the fuck is that, bro? Jadi gue pengen apa namanya ini jangan tuh sumpah guys, jangan search video dia sekitar 2 tahun yang lalu anjing. 2 tahun yang lalu dia sangat berdosa guys. Oke cuy. Jadi gue akan ngebahas tentang nih orang ini emang YouTuber andalan gue kalau ngebahas deep web atau semacamnya lah. Dan gue gak tahu guys mau lihat video apa atau jangan mantul ya, sumpah serem itu cok. Gue gak bisa tidur nanti ya. Gue besok ulangan guys. Jangan masalahnya deh kayaknya kurang oke. Icebreak Indonesia Lost Media cuy. Ini Lost Media ya. Jadi kalau kalian kayak gak pernah lihat ya berarti ini Lost Media cuy. Penjelajahan kita di konten iceberg masih belum selesai. Jadi ya setelah membaca beberapa komen dan ide-ide yang kalian kasih di video-video sebelumnya, gue menemukan satu tema lagi yang cocok untuk pembahasan kita di video kali ini. Yang dimana kita akan membahas tentang iceberg dari lost media di negara kita tercinta, yaitu Indonesia coy. Jadi ya bagi kalian yang nggak tahu, konteks dari lost media itu adalah media apapun yang diyakini telah terlupakan atau tidak ada lagi dalam format apapun. Istilah ini terutama mencakup media visual, audio, atau audio visual seperti film, siaran televisi, dan radio, musik, dan video game. Dan dimana mungkin lebih mudahnya itu adalah video-video atau konten-konten jadul legend pada masa dulu coy. Dan ya kemarin gue pun menemukan ada orang yang ngebuat tentang icebergnya gitu. Jadi ya langsung aja kita reaction dan kita bahas sama-sama. Udah bukan pintu buat dia cuy. Jadi itu ada pintu ya. Jadi itu ada pintu di mana? Ada pintu nih di sini buat jadi itu buat karena cukup ini kalau dia keluar tuh itu bakal bener-bener kabur anjing. Jalan-jalan kabur banget ya. Karena cita-cita dia tuh penjelajahan. Dia sudah bisa buka pintu laptopnya tarik laptopnya mati nggak tahu rusak kayaknya Oke cuy, tekan reaction yang bakalan kita explore di video kali ini, yang dimana di sini judulnya adalah Obscure or Lost Media Archive Indonesia Iceberg Chart yang dibuat oleh Texas Chicken Scratch from Facebook dan ada gambar ayam goreng jadi pengen makan. Dan ya by the way di sini kalau emang kalian lihat itu setiap keywordnya ada beberapa dengan warna-warna yang berbeda. Yang kalau emang kita lihat di kiri atas itu ada keterangan atau deskripsi info-info dari warna-warnanya itu. Jadi kalau emang warna putih di sini katanya ditemukan namun remang-remang, kalau warna kuning ditemukan sebagian atau hampir hilang, dan kalau emang warna merah itu hilang atau dirahasiakan.
Jadi ya mungkin langsung aja kita masuk dari level pertama coy, atau level 1. Oke, jadi langsung aja di level 1 kita mulai dengan Videotron GVA. Oke, jadi bagi kalian yang nggak tahu, Videotron itu adalah sebuah TV besar yang biasanya itu terletak di pinggir jalan gitu. Yang dimana tujuannya adalah untuk dunia periklanan coy. Dan ya, konteks untuk Videotron JV ini adalah Videotron yang dimana pada tahun 2016 lalu sempat dihack sama seorang hacker gitu. Yang dimana Videotron tuh biasanya nunjukin iklan-iklan atau apa sih layanan masyarakat gitu-gitu, tapi malah dihack dan nunjukin salah satu film tembak-tembak. yang dimana pada saat itu hal ini tuh jadi viral banget, yang ya kalian tahu lah Videotron tuh dilihat oleh banyak orang gitu. Orang yang lagi dilanda kemacetan atau orang yang lagi melewati jalan itu pasti terarah gitu matanya melihat Videotron. Apalagi ya kan ini tuh dihack menjadi video jahat. Ya gue juga nggak tahu nih konteksnya beneran dihack atau emang operator di belakang kamera yang ngejalanin Videotronnya ngantuk gitu ya kan. Cuman ya itu dia yang terjadi lah dari Videotron JV1 ini. Jadi lanjut lagi, di level 1 ada SpongeBob Dub Latifi. Oke, jadi bagi kalian yang nggak tahu, kartun SpongeBob SquarePants itu mulai masuk ke Indonesia pada tahun 2002. Sebelum SpongeBob SquarePants dikelola oleh Global TV, seperti yang kita tahu, itu awalnya masih dikelola dengan sebuah siaran TV bernama LaTV. Nah, perbedaannya itu beneran beda banget coy, yang dimana kalian coba dengar dari beberapa klip ini. Squidward bodoh ya. Squidward sepertinya lelah. Ya, gue pribadi nggak nonton, bahkan nggak tahu sama siaran LaTV. Tapi seinget gue pas gue nonton SpongeBob dulu tahun 2008 pas masih kecil, emang beneran brutal sih, kayak nggak terlalu banyak sensor dan banyak klip-klip yang nggak kepotong gitu. Nggak kayak sekarang gue denger-dengernya SpongeBob udah banyak sensor dan banyak klip yang dipotong, jadi kita nggak bisa nonton full kalau di TV. Cuman ya gitu, mungkin kalian pengen kasih pendapat kalian tentang SpongeBob sekarang, jadi ya langsung aja coba komen di bawah dan kita diskusikan sama-sama. Apapun belanjamu segera tiba. Oke, lanjut lagi di level 2. Ini ada salah satu foto terlegend pada masanya coy. Jadi bagi kalian yang nggak tahu, konteks dari mas-mas foto satu ini itu adalah orang yang selalu muncul di cover album lagu bajakan gitu. Jadi kalian kalau emang hidup di masa-masa itu, jadi dulu tuh pas masih download lagu di Staffa Band nih. Lagu di Staffa Band itu gue masih ingat zaman-zaman warnet. Itu kalau emang kita download lagunya dan kita putar di MP3, itu ini orang tuh pasti muncul di salah satu cover album lagunya. Jadi sampai sekarang gue juga nggak ngerti ini mas-mas siapa gitu kan, kenapa dia bisa ada di setiap lagu bajakan. Cuman ini orang pasti muncul di sana coy. Jadi ya langsung aja di level 2 ada archive dunia lain Trans TV. Oke, jadi bagi kalian yang nggak tahu, Dunia Lain adalah salah satu acara TV di Indonesia yang memiliki konten reality show yang menurut gua tergila yang pernah ada. Jadi untuk konteksnya sih, Dunia Lain ini adalah sebuah acara yang dimana ada beberapa peserta dibawa ke sebuah tempat horor untuk uji nyali. Yang dimana mereka semua akan dimonitoring atau dipantau dari kamera dan akan ditinggalkan sendirian di tempat horor itu untuk memancing hal-hal gaib. Kayak gitu-gitulah pokoknya reality show horor coy. Dan ya pada tahun 2002 sampai tahun 2023 ini acara tuh sempet tayang di Trans TV dan menjadi archive gitu. Dunia Lain. Dan ya sebelum katanya dikelola oleh Trans 7, Dunia Lain itu pada tahun 2002 sampai tahun 2003 itu masih dikelola di Trans TV yang lebih real daripada Trans 7. Karena katanya di Trans 7 itu banyak hoaxnya gitu coy, atau settingan gitu-gitulah. Oke, lanjut lagi di level 2 ada huruf N di Yosan. Oke, jadi Yosan adalah salah satu permen karet yang dimana di setiap bungkusnya itu memiliki kata-kata dari huruf Y-O-S-A-N yang kalian kalian kumpulkan kalau nggak salah dulu bakalan mendapatkan hadiahnya. Dan ya salah satu misteri dari dulu yang nggak terpecahkan adalah huruf N dari kata-kata Yosan ini yang nggak pernah keluar atau nggak pernah didapatkan. Jadi ya pada saat itu orang tuh suka mengumpulkan permen Yosan untuk mengumpulkan kata-katanya ini. Tapi banyak yang bilang ya kan kalau emang huruf N dari kata-kata Yosan itu nggak pernah ditemukan atau nggak pernah ada. Jadi mungkin kalian para sesepuh-sesepuh Indonesia ya kan yang pernah makan permen Yosan atau pernah menemukan huruf N-nya dan melengkapkan semua Yosan kata-katanya, coba komen di bawah dan kita diskusikan sama-sama. Kayaknya lanjut lagi di level Yosan tuh satu bungkus doang deh. Subforum BB17. What the Bicara hell? subforum terlarang BB17 memang salah satu jurus pemikat para user yang isi otaknya tak lepas dari mesum. Namun dari segi bisnis, mesum memang mempunyai nilai jual tinggi. Tak heran negara-negara maju melegalkan konten ini. Ya jadi senangkepnya gua, subforum BB17 itu adalah sebuah forum khusus di sebuah website bernama Kaskus yang isinya dewasa. Ya, jadi mungkin sama konteksnya kayak di Reddit kali.
Kau udah belajar belum? Itu ada kayak slash konten ini atau slash konten itu. Kalau Tapi ini cukup versi mana? website kampus atau website lokal di Indonesia. Ya, untuk link membuka forumnya sendiri sih udah hilang atau udah lenyap lah ya, karena seperti nama teksnya juga itu adalah salah satu konten yang hilang atau disembunyikan. Dan ya cuma ada satu foto ini doang yang tersisa di internet yang dimana berhubungan dengan subforum BB17 ini. Oke, lanjut lagi di level 3 ada majalah Hidayah. Kalian tahu nggak sih guys, komik-komik Indonesia zaman dulu itu adalah salah satu komik dengan grafik-grafik terbrutal yang pernah ada. Dan ya, seingat gua dulu pas gua sekolah SD itu ada hari di mana Paham guys, gak ada suara karena gue benar-benar reaction no komentari guys. Karena gue menikmati ya. komik Indonesia zaman dulu itu adalah salah satu komik dengan grafik-grafik terbrutal yang pernah ada. Dan ya, seingat gua dulu pas gua sekolah SD itu ada hari di mana penjual buku datang ke sekolah, yang ada beberapa buku disediakan, banyak buku disediakan, dan salah satu genre yang ditaruh di sana itu adalah Hidayah, coy. Jadi di majalah atau buku Hidayah ini itu menceritakan beberapa adab-adab, azab-azab maksudnya, atau siksa-siksaan yang menurut gua grafiknya terlalu brutal untuk dibaca anak-anak SD. Ya contohnya seperti buku-buku siksa kubur atau buku-buku azab, itu semua memiliki visual atau gambaran yang brutal banget, yang gak cocok anjir ditonton anak kecil atau dibaca anak kecil. Ya tapi nggak tahu kenapa majalah-majalah begini malah diperjualbelikan, dan ya anak-anak kecil bisa lihat di perpustakaan juga dulu ada di sekolah gua, di mas-mas mainan juga jual-jual begini. Ya intinya begitu, dan ini beneran ngeri coy isinya. Ya bagi kalian yang nggak tahu atau kalian yang belum pernah baca salah satu majalah atau bukunya, ya kan coba lihat online lah, itu pokoknya beneran visualnya ngeri banget, anjing kayak manga-manga horor brutal gitu pokoknya. Oke, lanjut lagi di level 3 ada Dendam 77 Beradik. Oke, jadi ini adalah salah satu creepypasta terngeri yang ada pada masanya, coy. Yang dimana Dendam 77 Beradik itu adalah salah satu guild di Clash of Clans atau salah satu squad gitu ya kan. Yang dimana player-playernya itu memiliki hal-hal yang sangat aneh di dalamnya. Yang dimana seperti orang bernama Angger Kirikini yang base-nya menyatu satu sama lain. Jadi ya seperti yang kalian tahu, Clash of Clans itu ada beberapa bangunan yang tidak bisa disatukan. Jadi harus berjarak satu sama lain, coy. Tapi lain lagi dengan orang bernama Angger Kirikini yang bangunan base-nya itu sangat gila gitu, atau tidak bisa masuk di akal. Nah, dikarenakan base-nya yang sangat aneh dan beda dari yang lain, itu menjadi creepypasta dan nggak tahu jadi viral aja gitu pada masanya. Ya sampai sekarang kayaknya masih belum ada penjelasannya juga dah. Tapi ya intinya ini cuma bug semata, dan banyak orang yang membuat ini hal-hal ini berlebihan. Apalagi zaman-zaman itu internet masih belum sepintar sekarang. Orang-orang percaya aja gitu apa yang mereka lihat gitu ya kan. Dibilang kalau emang ini tuh base-base horor, base-base hantu gitu. Jadi ya gitulah dia konteks dari Dendam 77 Beradik 1 ini. Oke, di level 4 kita mulai dengan Limbat dikubur hidup-hidup. Oke, jadi bagi kalian yang nggak tahu, Limbat itu adalah pesulap yang dimana pada zaman-zaman dulu dia tuh suka ngelakuin hal-hal yang ekstrim untuk membuktikan kekuatannya itu. Ya, walaupun gue udah nggak terlalu percaya sekarang, tapi dulu tuh beneran pas gue nonton dia depan TV, gue sangat termotivasi untuk menjadi pesulap juga. Dan ya, pada tahun 2011, Limbat melakukan salah satu atraksi tergila sepanjang hidup, yaitu dia akan dikubur hidup-hidup. Sebagai penutup tahun 2011, Master Limbat ditantang menjadi manusia beton yang akan dikubur hidup-hidup dan dicor dengan semen berat 2 ton. Persiapan fisik dan mental telah dilakukan sebagai langkah awal sebelum melakukan atraksi yang berbahaya ini.
Mampukah Master Lima menghadapi tantangan ini? Saksikan atraksi Master Lima dalam mahakarya Publicity Fund Manusia Beton hanya di RCTI. Di akhir cerita, Limbat pun berhasil menamatkan challenge-nya. Dia diangkat kembali dari kuburannya dan masih hidup, coy. Oke, lanjut lagi di level 4 ada Marcus Horizon Copi. What the fuck? Anjing. Oh, ini ternyata Doxley Udin Petot, anjing. Udah darah dingin pengen nget. Oke, gua habis nonton videonya. Kalian gak usah nonton karena ya nggak ada gunanya gitu, anjing. Gue juga nyesel sih sebenarnya nonton. Cuman gue juga nggak tahu ini Mas Marcus Horizon itu apa yang ada di pikirannya membuat video itu. Tapi ya ini salah satu hal tergila yang pernah aku tonton sih, dan ya anjing lah. Oke, langsung aja di level 5 ini kita coba cari yang Kanibal Sumanto film 2004. Jadi Kanibal Sumanto film 2004 adalah film yang terinspirasi dari kisah Sumanto, seorang kanibal pada zaman itu. Gue gak pernah denger atau nonton filmnya sih, cuman kayaknya ini adalah salah satu film yang bakalan gila banget. Apalagi diambil dari kisah nyata gitu. Ya kalian mungkin yang udah nonton, gimana menurut kalian? Coba komen di bawah kali. Oke, lanjut lagi di level 5 ada video penampakan azan. Oke, jadi untuk konteks dari video penampakan azan adalah salah satu video iklan yang dimana tayang pada tahun 2005 di Trans TV dulu, yang dimana di salah satu scene-nya itu katanya ada sebuah penampakan. Jadi sama seperti foto profil yang ada di level 5, ini adalah salah satu Doxley-nya yang katanya ada penampakan di bundaran merah satu ini. Nah, masalahnya untuk klarifikasi video satu ini atau untuk keaslian kenyataan videonya, apakah itu asli atau enggak, itu nggak bisa ditentukan karena emang ini tuh termasuk salah satu lost media gitu. Jadi ya orang-orang yang hidup pada masa itu atau hidup di tahun-tahun itu aja yang tahu apakah sebenarnya yang terjadi di iklan satu ini. Apakah beneran ada setannya ataukah itu cuman salah satu visual yang ngeblur gitu, makanya kelihatan seperti ada sesosok yang muncul di sana. Itu kita nggak tahu karena emang file aslinya udah hilang, coy. Jadi ya hal satu ini itu masih menjadi misteri sampai sekarang. Tapi gue pernah ngeliat salah satu foto yang dimana stasiunnya atau fotonya itu di enchant atau dilebih hadirkan gitu. Dan ternyata cuma terlihat seperti pot bunga aja yang ada di sana, bukan setan gitu. Cuman ya kalian coba komen di bawah aja, apakah kalian percaya dengan hal satu ini ataukah cuma hoax semata, atau mungkin kalian pernah ngeliat iklannya pada masa itu. Kalian coba komen di bawah dan kita diskusikan sama-sama, coy. Dan ya langsung aja kita mulai di level 6 ini dengan video klip Gaby Tinggal Kenangan. Ya jadi seperti yang kalian tahu, lagu Gaby Tinggal Kenangan itu adalah salah satu lagu legend pada masanya. Yang dimana pada zaman dahulu lagu satu ini itu memiliki background cerita yang katanya sangat mengerikan. Yang dimana gue nggak tahu juga denger dari mana, pokoknya temen gue pernah ngeceritain kalau emang lagu satu ini itu adalah salah satu lagu yang menceritakan tentang hubungan kisah cinta yang dimana mereka berdua itu memiliki nasib yang sangat tragis. Dan ada beberapa konspirasi juga yang katanya si pencipta asli lagunya itu bunuh diri kecelakaan dan meninggal setelah nyiptain lagu Tinggal Kenangan tersebut. Tapi ya dikarenakan cerita-cerita itu beneran dah, gue dulu tuh ngerasa juga kalau emang ngedenger lagunya itu vibes-nya menjadi horor anjing, nggak jadi galau ya kan. Jadi kayak ada sesuatu irama-iramanya yang nusuk ke hati dan membuat suasana menjadi horor. Ya walaupun ini adalah salah satu hoax pada masanya, tapi nggak tahu kenapa pas gue kecil dulu denger lagu satu ini itu ada kayak feels horornya gitu. Ya nggak tahu karena emang cerita dari orang-orang atau emang ada irama-iramanya yang bisa memancing horor. Cuman ya dulu gue inget sih, gue sama teman-teman gue kita matiin lampu terus kita denger lagu ini kayak uji nyali. Ya saking tololnya kita percaya beginian, cuman ya gitulah coy. Oke, lanjut lagi ada Romi Rafael hipnotis 12.000 orang.
Romy Rafael adalah salah satu artis Indonesia yang dikenal pada masanya dikarenakan kelebihannya yang bisa menghipnotis orang. Dan pada tahun 2010, Mas Romy Rafael itu memecahkan sebuah rekor murni yang dimana dia sudah menghipnotis lebih dari 12.000 orang. Romy menajamkan rekornya dengan menghipnotis 12.000 orang. Aksi sang master hipnotis kali ini dilakukan di Hall A Arena Pekan Raya Jakarta Kemayoran, Jakarta Pusat. Atas pencapaian yang luar biasa ini, Romy memperoleh penghargaan dari Buku Rekor Indonesia. Jadi dia menghipnotis orang-orang tersebut bersamaan untuk membuatnya berpikir lebih positif dan menghilangkan fobia dan masalah emosional orang-orang itu. Ya sampai sekarang gue juga masih belum terlalu percaya sih sama hipnotis karena gue belum pernah dihipnotis langsung gitu. Yang dimana kalau emang kita nonton dari TV kayak ya banyak banget yang kelihatan settingan gitu. Cuman ya menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kita diskusikan sama-sama. Langsung aja di sini kita mulai dengan live pemakaman Soeharto. Pak Presiden Soeharto adalah salah satu presiden yang pernah menjabat di Indonesia dari tahun 1967 hingga 1998. Beliau lahir di tanggal 8 Juni tahun 1921 dan meninggal pada tanggal 27 Januari tahun 2008. Dengan upacara militer, jenazah mantan Presiden Soeharto dimakamkan di Astana Giribangun siang tadi. Anak-anak Pak Harto beserta kerabat mengiringi pemakaman itu. Presiden SBY bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara Kapolri Jenderal Sutanto dan Panglima TNI Jenderal Joko Santoso mengantar jenazah hingga ke liang lahat. Saat jenazah dimasukkan ke liang lahat, terdengar tembakan salvo. Kelebihan nasi. Suasana di dalam Astana Giribangun tampak hening dan nikmat saat Soeharto dimakamkan. Dari Astana Giribangun, Jawa Tengah, Irwan Nugroho melaporkan. Lanjut lagi ada breaking news bom Natal 2000. Jadi ya kronologinya, pada malam Natal tanggal 24 Desember tahun 2000, ada beberapa bom yang meledak secara bersamaan di beberapa gereja. Lebih tepatnya, terjadi di 4 gereja yang ada di Batam, 2 gereja yang ada di Pekanbaru, 7 gereja yang ada di Jakarta, 1 gereja yang ada di Pangandaran, 2 gereja di Bandung, 4 gereja di Mojokerto, dan 3 gereja yang ada di Mataram. Serangan-serangan tersebut diduga dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiyah, yang dimana ada sekitar 13 pelaku yang ditangkap. Tragedi ini membuat sekitar 18 orang terbunuh dan 118 orang terluka parah. Lanjut lagi ada KillerJoe.net. Killer Joe adalah salah satu video yang dimana ini adalah video jumpscare yang pada masa itu sangatlah ditakuti orang-orang. Jadi ya kalau emang kalian buka websitenya itu ntar bakalan ada sebuah loading dan ketika loadingnya selesai itu akan ada jumpscare yang bakalan nakut-nakutin banget. Gue juga kurang ngerti, tapi sepengetahuan gue itu ada 2 video dari Killer Joe 1 ini. Jadi ya video pertamanya yang tadi, yang dimana ada loading terus bakalan keluar jumpscare, dan video keduanya itu adalah video kursi bergoyang coy. Oke, lanjut lagi yang terakhir, ini adalah keyword paling mengerikan yang ada, yaitu adalah SBY Galer. Jadi ya foto satu ini adalah salah satu foto terkutuk dan sangat melegenda pada masanya. Konon katanya, kalau kalian melihat foto ini di jam 3 pagi, kalian akan didatangi oleh makhluk-makhluk yang sangat tidak menakutkan. Maksudnya yang sangat menakutkan. Jadi ya, kalian jangan coba-coba cari foto ini, karena ini adalah file yang sangat berbahaya. Gua gak pengen kalian kenapa-napa, jadi biarkan gua aja yang menanggung resikonya. Apalagi kalau emang... Langsung aja kita mulai dengan bukti fisik radiogram tragedi Ninja Banyuwangi 1998. Jadi ya, pembantaian Banyuwangi 1998 adalah salah satu tragedi yang sangat gelap pada masanya. Yang dimana hal satu ini adalah peristiwa pembantaian terhadap orang yang diduga melakukan praktik ilmu hitam berupa santet atau tenung di saat itu. Pada saat itu, ada sebuah orang yang dipanggil sebagai ninja, yang dimana ninja tersebut memakai pakaian serba hitam dan kedapatan memakai handi-talkie dalam beroperasi. Ada 2 versi mengenai ninja ini. Ada yang menyebutkan bahwa ninja tersebut adalah orang yang hanya berkostum hitam dan membawa senjata.
Sedangkan yang lain menceritakan bahwa sosok ninja yang mereka lihat adalah seperti ninja yang ada di Jepang, yang mampu bergerak ringan, melompat dari sisi ke sisi yang tidak akan bisa dilakukan oleh manusia biasa. Mereka sangat terlatih dan sistematis. Saat itu yang terjadi adalah listrik tiba-tiba mati dan sesaat kemudian terdapat seseorang yang sudah meninggoy karena dibunuh. Tapi dikarenakan pada masa itu kurangnya teknologi, jadi kurang ada bukti fisik dari bentuk atau sosok ninja yang dilihat oleh orang-orang ini. Selanjutnya ada Step Soekarno dan pramugari Rusia. Jadi ya, pada masa kepemimpinan beliau, CIA itu mencoba segala cara untuk menumbangkan presiden pertama Indonesia satu ini. Banyak sekali cara-cara yang mereka lakukan untuk menjatuhkan beliau. Salah satu hal yang mereka lakukan adalah mempertemukan Presiden Soekarno dengan salah satu pramugari cantik asal Rusia. Pada saat itu, Presiden Soekarno tak berdaya dirayu wanita pirang yang seksi tersebut. Kesuksesan itu pun menginspirasi para pejabat CIA untuk membuat langkah lebih jauh lagi, seperti mereka berniat memproduksi film dari Soekarno dengan seorang wanita pirang tersebut. Sampai niatnya, pihak CIA juga sampai membuat topeng khusus yang mirip dengan Presiden Soekarno, kemudian dikirimkan di Los Angeles supaya videonya bisa jadi. Filmnya itu pun dinamai sebagai Happy Days, yang dimana tujuannya untuk menjatuhkan Presiden Soekarno di masa itu. Lanjut lagi, di level 8 ada naskah asli Super Semar. Keberadaan surat perintah 11 Maret atau Super Semar masih menjadi misteri. Jadi ya, bagi kalian yang nggak tahu, surat perintah 11 Maret atau Super Semar itu adalah sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Presiden Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Jadi ya, singkatnya, isi suratnya itu memberikan wewenang kepada Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk memulihkan ketertiban pada situasi yang kacau selama pembantaian di Indonesia 1965 sampai 1966. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI saat ini menyimpan 3 Super Semar, namun ketiganya memiliki versi masing-masing yang berbeda. Dan sampai sekarang, yang notabene udah hampir 50 tahun, naskah asli dari Super Semar belum ditemukan atau masih menjadi misteri. Gue pribadi sih nggak terlalu tahu dan nggak ngikutin tentang begini, jadi mungkin kalian yang lebih sepuh atau lebih paham, coba aja komen di bawah dan kita diskusikan sama-sama. Cing, ini udah lama baca. What the fuck ya, man. Ini palingan video sejaman gitu buat nemenin gua makan. Anjir. Oke. Ngomongin tentang fans BTS yang sangat tergila menurut gua. Jadi ya, kemarin ada berita yang dimana ada sebuah cewek yang ngejilat toilet pesawat karena habis didudukin sama BTS, coy. Ya sebenarnya nggak kemarin juga sih, karena emang berita ini udah lumayan lama banget. Cuman baru ku dapet di FYP salah satu Instagram gua. Konteksnya sih ada sebuah fans yang ngelihat salah satu member BTS pergi ke toilet pesawat. Nah, ketika dia keluar dari toilet itu, dia langsung masuk ke dalam dan melakukan hal tersebut yang sangat di luar nalar kemanusiaan, coy. Ya, menurut kalian gimana? Kalian anak-anak tahun 2000. Salah satu tragedi yang paling mengerikan yang pernah terjadi di Mekah sana. Jadi ya, kejadian ini, Cuy, kita main game ya guys ya. Tapi jangan Roblox guys. Berat banget, jir. Ya, the fuck is that, bro? Kita nonton YouTube aja lah guys, kira reaction aja lah. Aku juga bingung guys, sumpah mau ngapain. Orang goblok masih dirinya pintar. Nanya 14 menit. Kagak kenyang tolol. Sumpah cuy. Rakus banget ngentot tolol. Sumpah aja gara-gara video yang tadi guys, kita main FF aja kali ya. Ya guys, kita main FF pemanasan aja guys ya. Main BR. Main FF aja lah kita. Sumpah gue gak tau mau ngapain. Kita main BR aja lah guys ya. CS tuh what the fuck man. Udah susah nyusahin tay. Janganlah banyak banget.
Main game apa ya? Mobile Legends berat. Main Roblox aja kali ya, gak apa-apa deh. Walaupun nanti cepat meledak. Kali ini video terpanjang yang ada di channel gua ya guys ya. Kita main game ini aja nih. Anjing cok sama-sama guys ya, seragam kita defend guys, pelabuhan kita gitu cok logiknya. Jadi gue mendefend Jepang gitu. Cuma beli ini. Lah kok 11 tadi 20 udah kemarin. Itu fakta. Dari mana tuh? Dari mana, weh? Cheater, cok. Cheater guys, atas guys. Gua bakal ke pelabuhan guys. Fucking man. Banyak orang yang gak sadar, cok. Ini tolong dibom, cok. Masalah. Aduh, cok, goblok itu bom. Mampus mati lu. Chill. Emang pesawat ya. Buka HP gue nanti cepet banget lagi kalau rata kanan. Bakal setengah pun aja ya. What the fuck, terima cok. Ya sumpah guys. Tuh. Dari mana dah? Biasanya di atas nih cok. Ya kalau nggak ya di sini. Anjing. Depo yang nembak coy. Ini yang beban doang cok. Oh. The hell bro. Anjir itu ada lagi sinar aja lah. Tapi gue juga ada panas guys ya. Bodoh lah, reaction aja kita. Reaction aja lagi sumpah guys. Maaf guys kalau gak sesuai taati aturannya atau itu janji. Cuman kurus doang. Anjir. Nonton apa ya? Jangan COD. Saya bukan main tapi sebenarnya benar jahat. Gambaran saya, what the fuck ini apa cok? Halo kawan, selamat malam. Saya akan oh iyalah. Aku punya gambarnya kedua. Mungkin ini stick. Ciri fam enggak lah, canda guys. Kondisi siswa amati camp. Stoplah cintai orang yang kamu benci. Nonton video ini kali ya. What the? Pengen apa sampai ngamuk. Ya sumpah gak. Kita naik bis aja yuk ya. Wah kenyang banget cowok, sumpah ampun tapi kalau gue lanjut makan anjay gue kenyang. Dan ini kayaknya kotor dah, iya gak sih? Oke. Jadi gua kemarin
kemarinnya gue melakukan perjalanan dari Pelabuhan Merak sampai Banyuwangi. Jadi dua tempat tersebut tuh, Pelabuhan Merak itu adalah kayak tempat paling barat yang bisa kita akses, benar-benar akses dari terminal busnya ya. Kalau kalian nggak tahu, kalian nanti bisa lihat di map, nanti gue liatin. Cuy, kita pelan-pelan gitu. Tadi gue sempat ketabrak guys. Memang ini kesudahan ya. Kita ambil aja guys pemberian terbaik. Berapa gak miring? Oke. Ini kalau ini atasi macet tapi gak mengatasi ya. Lu lihat tadi yang tiba-tiba kayak gitu tuh. Dari 3 tiba-tiba jadi 2, dari 2 menjadi 3, 3 menjadi 2 tuh. Pegas Kak. Percuma aja kasih itu malah nambah waktu tuh. Sabar. Oke, aman katanya. Kalau kita pelan-pelan ke sini. Ini maksudnya bus panjang guys, nggak pendek kayak kayak tinggi badan kalian. Oke. Bisa. The fuck. Biasanya di depan jadi macet kah? Sebenarnya gua majuin dulu ya. Kenapa lu gak belok? Nyusahin deh. Cara ada mobil di depan. Karena gue paham guys, menjadi supir bis tuh gak boleh tabrak orang sembarangan. Lu tabrak orang sembarangan masuk penjara, tamat. Karena saya sudah pengalaman dari umur 1 tahun buat tuh. Ya jujur ya, ini kalau mau pakai miring ya. The hell. Sebenarnya gua perbaiki dikit. Nah, ini biar lanjut. Oke, dia maju, kita maju ya. Mana licin banget lagi. Fuck, itu siapa sih yang ini? Gak guna sampai masyarakat tolol. Separan. Kita sabar ya. Itu siapa sih anjing? Pakarin. Ya. Oke, kita ganti. Wow. Kita bener-bener stabil. Percuma guys, gue stabilin aja lah, tai lah. Tuh. Lu belum puas anjing nih, bos lu. Wah. Cing, gak puas, ngentot tolong. Coni, pos lah, luar, hancur. Nah, kita buat kacau guys. Nah, biar hancur ya.
hancur bedku. Mana yang penting cepat. Anjing dah. Yang penting cepat. Bang, yang buta gak peduli ya. Sabar ya guys, tenang aja. Lo mau makan sana makan tuh. Hello, cepet banget. Kita lakukan jalan pintas cu. Oke. Ini kita tinggal gitu ya, santai aja. Kita profesional. Hey, profesional. Kok udah 40 menit coy. Ini gua udah super burik kayaknya cok. Gua udah setting anjir. Udah gua super burikin ya gitu ya. Nanti kita reaction lagi lah ya. Supaya HP gua agak cepat panas tuh. Sabar. Soalnya kalau record tuh HP gua panas pasti. Jangan sampai tangan gua berminyak lagi. Wah, ini di mana ya? Sabar ya. Aduh, pasin dikit. Oke, belok. Santai. Sabar ya. Ini kita di Paliman. Oke. Lanjut ya. Langsung aja gak ketabrak gitu. Oke. Sorry beb. Anjay bikin kacau. Telah mengacaukan di jalan lagi. Oke. Gue tuh main game ini bukan buat telolet sih. Kayak chill aja gitu loh, jadi super bis. Jalan-jalan ya kan. Walaupun jalan-jalan cuma buat duit anjing. Cik gue gak liat depan cuk. Sabar ya gue dulu ya. Oke. Kemana bang? Tuh gue main di sini tuh gak ada aturan guys, kayak orang gak punya akal tuh. Mainnya bener-bener gampang cok, gak ada mobil kita kacaukan anjir. Oke, kita belok dikit. Sabar ya. Katanya lewat sini katanya. Oke, nah. Siapa sih di belakang goblok? Itu yang gue lakuin tuh guys. Siapa sih di belakang tai? Ngentot, gak ada tuh, kosong banget kayak ngentot. Tolol guys, sumpah. Ini gak bisa besarin map lagi. Sabar ya. Sambil buat itu ini. Anjing panjang juga. Ayang kabur. The fuck itu siapa anjing? Guys, kalian lihat gak? Coba gue tadi fokus banget liat map. Bener-bener tipis. Ada itu tadi. Oke. Tenang cuy ya, sabar. Ini gak kayak di GTA guys, ini gak bisa hancur tiba-tiba. The fuck, ini ngelamatin. Wey! I'm sorry pak, lanjut pak.
Tadi ada kesempatan loh guys. Pas gua terobos aja lah sih orang, kita tabrak lah. Kita tabraki. Tuh. Salah aja tuh. Dia mau makan. Kira pinter gak guys? Ya pinter gak guys? Pinter gak guys? Goblok. Pelanggar aturan. Weh. Nah itu cara ngelapatin yang super lambat gitu loh. Super lambat itu ya. Oke, kita dulu. Tunggu sabar, kita belok dikit dulu. Oke. Kasih kecepatan dikit. Rem dikit. Oke, belok. Oke cuy. Buat ngecil aja. Oke, belok dikit. Sabar. Udah pas. Lurus doang guys ya. Kasih gue jalan, makasih. Lampunya mati. Bisa makan? Biar ini mati. Biar ini. Ada yang konslet kali. Apa? Konslet kali, tapi nggak turun. Yang mana? Yang ini bisa makan. Udah nih ya guys ya. Dapur. Bye. Kita sisakan waktu kita habiskan baterai ini ya. Baterai gue 5% lagi. Oke cuy, kita bener-bener bikin 1 jam. Dan gue bakal upload sepanjang malam ya guys ya. Kenapa? Mati, ini mati sampai ke meja Oke. makan mati. Di dapur mati. Dapur. Kalau lampu atas kan memang mati. Iya tadi. Oh tadi malam. Oke, ini kayaknya gue penasaran. Sering pegal dan otot kaku karena aktivitas seharian? Masalah sebenarnya ada di dalam otot. Cara benar mengatasinya, ya harus dari dalam. Di video kali ini, gue bakal ngomongin tentang red room. Kita cerita-cerita di web atau dark web kan pasti udah tahu dan mungkin udah familiar dengan yang namanya red room 1 ini. Gue juga udah membuat beberapa konten menjelajahi deep web di video-video sebelumnya, dan di setiap videonya atau di setiap episodenya, gue pasti menyisipkan waktu untuk mencari yang namanya red room ini. Dan ya, jawabannya masih tanda tanya. Dan gak cuman gue aja yang penasaran, pas gue ngebaca komen kemarin, gue ngelihat banyak sekali orang-orang yang memiliki rasa penasarannya sama kayak gue. Jadi karena emang kita sama-sama penasaran, kita nggak tahu itu asli apa enggak. Di video kali ini gue bakal membuktikan dan mencari sebisa gue. Tapi ya sebelum masuk videonya, seperti biasa kan, kalau emang pengen beli baju yang bagus-bagus, kalian follow aja Instagram @onlinedisciple. Gue bakalan rilis lagi nanti tanggal 31 Oktober. Dan kalian follow juga Instagram pribadi gue @faction. Gitu aja, kita langsung masuk ke pencarian kita di video kali ini. Sebuah berita dari internet yang dimana dibilang kalau ada 2 anak muda yang ditangkap setelah menggunakan Bitcoin untuk melihat live streaming pembunuhan di dark web. Jadi ya di situ dibilang the service offered by the website have different cost. Viewing pre-record video cost much less than watching live. Jadi dibilang kalau emang websitenya itu menyediakan atau menawarkan harga yang berbeda. Ya dimana kalau emang pre-record video itu lebih murah daripada watching live atau nonton live streamingnya. But in both cases, the viewing concludes with the death. Oh my god. The article also provide another example according to which viewer can, for instance, request them to amputate. Ya gue nggak terlalu bisa translatein itu, tapi ya intinya dibilang kalau emang videonya itu bakalan berakhir dengan kematian dari korban. Yang dimana di sana juga viewersnya bisa request gitu, bisa memotong tangannya dulu atau ngapain kayak dengan what the fuck lah pokoknya. The two arrested are a man and a woman who exchange detail pertaining to what they refer to as a red room. The man often shared with the woman grim detail of the live stream. Jadi ya dibilang di sini kalau emang yang ditangkap itu ada 2 orang, ada cewek dan cowok. Yang dimana mereka bilang kalau emang yang mereka lihat itu adalah red room coy.
Dan gak cuman itu aja, di sini gue juga nemuin salah satu video penggerbekan tempat yang dimana di dalamnya itu mirip banget dengan setup Red Room coy. Ku tampilin beberapa klipnya lah. Polisi! 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 Outside! Polisi! Guys, Ya, jadi dari dua hal yang baru aja kuliahin ke kalian tadi, itu membuat gue sedikit percaya sama yang namanya Red Room. Karena emang semua yang terjadi barusan itu di dunia nyata asli, atau ada seorang yang beneran ditangkap. Jadi ya dari situ aja bisa membuat kemungkinan kalau emang Red Room itu bener ada atau nyata terjadi di dunia. Jadi ya langsung aja di sini gue langsung login ke deep web gue dan kita coba cari sama-sama di sana apakah benar ada atau enggak. Oke, jadi di sini gue nemuin website yang dimana dia menyediakan banyak sekali Red Room. Yang kalian bisa lihat ini banyak banget anjing. Tuh, tapi semua tuh dengan thumbnail yang sama, cuman linknya pada beda-beda semua ya kan. Dan ini ada sampai 8 page semuanya bahas tentang ginian. Nah ini sedikit sus sih, karena emang kita nggak tahu mana yang benar. Masa gue harus buka satu-satu kan nggak mungkin juga gitu. Oke, jadi di sini setelah mencoba beberapa link yang ada, gue pun menemukan satu website ini, yang dimana ini ya dengan tipe-tipe Red Room pada umumnya gitu, yang ada kayak tulisan Red Room terus dengan background yang mencekam gitu kan. Dan di sini tulisannya dibilang kalau emang ada 9 hari, 9 sampai 10 hari, 9 hari dan 10 jam 45 menit tersisa. Dan di sini kita bisa join atau kita bisa pergi. Wow. Dan di sini langsung aja kita coba join, moga aja nggak ada hal-hal yang menakutkan terjadi. Agak sedikit ngeri nih. Retro wow, katanya real coy. The remaining still access on point access type. Spek atau you can only watch price 0,05 BTC available